Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Margarita Ivaniliana, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Program Studi Matematika di LPTK Universitas Nusa Cendana dengan nomor peserta 201503203103. Saya juga sebagai guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri Baus, Kecamatan Boking, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil materi relasi dan fungsi semester 1 di kelas 8. Untuk lebih jelasnya, berikut ini video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya, semoga kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih. Siap. Hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Yakin nggak? Yakin. Baik. Mengawali pembelajaran kita itu kita buat apa dulu? Berdoa. Kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Ya. Siapa yang bertugas untuk berdoa? Saya. Baik, silakan anak maju di depan. Siapkan diri untuk berdoa sudah. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, maka mari kita satu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu karena Engkau masih menjaga kami hingga saat ini. Sekarang kami anak-anak-Mu akan memulai pelajaran kami, kiranya yang memberkati anak kami bisa belajar dengan baik. Kami berdoa kami, haleluya, amin. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kami mau tanya dulu. Ada yang tidak masuk hari ini kan? Ada yang sama. Bagus. Mari kita lihat semangat paginya kita. Nah, tapi untuk motivasi kita bersama, bacakan buat kalian. What we do every day create our destiny. Artinya apa? Mari kita lihat ini. Nah, apa yang kita kerjakan tiap hari menciptakan takdir atau nasib kita. Dia tunjuk begini. Nah, pakai bahasa Inggris lagi. Dia bilang begini. Don't say impossible. Dia bilang, but say I can. Ini artinya, nah, jangan katakan tidak mungkin. Dia bilang, tetapi katakan aku sanggup, aku bisa. I can, saya bisa. Kalau kita punya kemampuan gitu, coba dulu pasti bisa. Tidak ada yang bilang tidak mampu kalau misalnya kita belum coba. Dua kata motivasi ada di depan ini bisa menjadi motivasi dalam hidup kita. Saya pun melakukan hal yang sama. Ini menjadi kata-kata motivasi. Baik, sekarang mari kita lihat materi pelajaran kita hari ini. Materi pelajaran kita masih berkaitan dengan kelanjutan dari pertemuan minggu kemarin, ya, pertemuan yang lalu masih ada kaitannya. Baik, kita perhatikan apa tujuan pembelajaran kita. Tujuan untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai hari ini itu ada 3. Baik, sekarang saya minta Loni bacakan tujuan yang pertama. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning atau PBL, peserta didik dapat membantu rumus fungsi dengan benar dan percaya diri. Oke. Kedua, Christian. Melalui kegiatan pembelajaran PBL, peserta didik dapat menentukan nilai fungsi dengan benar
Oke. Yang ketiga, Nubatonis. Mengenai kegiatan pembelajaran menggunakan model Kristiani atau PBL beserta diri dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan benar, rasa ingin tahu, kerjasama, dan bertanggung jawab. Oke. Sekarang Ibu Fani sedikit membahas mengenai kegiatan kita hari ini. Sebentar, kalian akan melihat ada wacana yang ada masalah di dalamnya. Setelah itu nanti Ibu Fani akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kita ada berapa orang? 5 15 ya. Berarti nanti kita bagi kelompok atau Ibu Fani bagi kalian kelompok menjadi 3 orang. Tapi satu kelompok berapa orang? 5 orang. Ya, kita laki-lakinya cuma 2, tidak apa-apa, menjadi pejantan tangguh di dalam kelas ya. Setelah itu kalian akan saya bagikan di AKPD. Nah, di AKPD ini nanti kalian akan menyelesaikan masalah-masalah di dalamnya. Begitu nak ya. Kemudian setelah dalam berkelompok kalian kerjakan itu AKPD secara berkelompok dengan teman-teman kelompoknya kalian, nanti akan dipresentasikan di depan. Kalian presentasikan di depan, kemudian nanti kita membuat kesimpulan. Jadi kalau misal kelompok satu maju ke depan, kelompok lain silakan melihat menyimak. Kira-kira jawaban di depan sama dengan jawaban kalian atau tidak? Kalau tidak sama, sebentar kita bisa kalian bertanya, gitu ya. Kalau sudah sama, berarti nanti kalian mulai membuat kesimpulan. Kira-kira cara menyelesaikan masalah pertama itu seperti ini. Gitu. Bisa kan? Bisa nak ya? Baik. Tadi kita sudah bicara mengenai tujuan. Sekarang, kira-kira manfaat untuk mempelajari relasi dan fungsi itu untuk apa? Manfaat mempelajari materi pembelajaran kita yaitu relasi dan fungsi ya. Ada di sini. Dengan mempelajari materi ini, kalian akan dapat mengaplikasikan materi relasi dan fungsi ke dalam masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menghitung jumlah tabungan dalam kurun waktu tertentu. Bisa kalian jadi bisa kalian tahu, saya pelajari relasi dan fungsi ini salah satunya. Seperti itu ya. Sekarang mari perhatikan ini ya. Sebelum masuk ke materi kita, Ibu Fani mau mengulang kembali, mereview kembali ingatan kalian mengenai pertemuan selanjutnya. Bisakah kalian menentukan domain dan range dari diagram tanah? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa ya? Di bawahnya. Coba sebutkan. Kalau domain itu yang mana? Anggotanya yang mana? Kodomain yang mana? Range yang mana? Sekarang saya tanya. Siapa yang bisa? Domain, anggota domain. Coba. Anggota domain itu apa saja? Hubungan air. 1, 2, 3, 4. Oke, kita kunci jawabannya ya. Saya kunci jawabannya. Saya belum bilang benar, belum bilang salah. Itu untuk domain. Sudah? Sekarang kita tanya lagi. Kalau kodomain, siapa yang bisa menjawab kodomain itu yang mana? Oke, coba kodomain yang mana? PIRS. PIRS. Berarti anggota himpunan B. Ya. Oke, Ibu Fani kunci jawabannya. Ingat tadi jawaban teman-temannya ya. Kalau ring yang mana? Christian, coba. PIRS. PIS. Baik. Tadi sudah, domain sudah, kodomain sudah, range sudah ada yang menjawab. Mari kita lihat jawaban temannya kalian sama tidak dengan jawaban yang kalian. Domain anggotanya 1, 2, 3, 4. Benar atau salah? Benar. Kodomain PIRS tadi benar tidak waktu disebutkan? Benar. Sekarang range mesti ada sebutkan PIS. Benar atau salah? Masih ingat ya? Masih ingat mengenai materi yang lalu. Sekarang itu masih pemanasan. Bukan masih ingat lagi. Kita disebut ini. Lagi. Apakah kalian masih ingat dia bilang? Fungsi dapat disajikan dengan berapa cara? Masih ingat tidak? Masih. Nah, lihat lagi. Coba sebutkan apa saja. Apa saja? Tadi bilang masih ingat. Oh, fungsi dapat disajikan dalam berapa cara? 5. Terus, apa saja? Diagram mana? Apa lagi? Siapa lagi? Oke, coba Nasya. Tabel. Apa lagi? Grafik. Apa lagi? Segitiga. Apa lagi? Ya. Himpunan berurutan.
Bisakah kalian menghitung jumlah tabungan Melki pada bulan ke-12 tersebut? Ini wacananya. Ada permasalahan di sana. Kan begitu toh? Ada masalahnya apa? Kenapa? Jangan tanam dalam hati ya. Kira-kira masalahnya apa? Masalahnya apa? Ada permasalahan atau tidak? Ada ya? Apa permasalahannya? Iya. Jadi permasalahan di paling bawah itu bisa kalian menghitung jumlah tabungan Melki pada bulan ke-12 tersebut. Kayak begitu toh? Baik. Setelah melihat wacana ini, tadi Bukan di awal sudah berikan beritahu ke kalian bahwa kalian nanti akan dibentuk dalam kelompok ya. Kan Bukan sudah bagi kalian dalam kelompok 1. Anggotanya Cantika dulu sebagai ketua ya. Dalen Taswif, ketua Anastasia Dos Santos itu sebagai ketua kelompok. Yang kedua Angela Matomis, ini yang di kelompok 2. Kelompok 3 Christian Doselan sebagai ketua. Sinjegano, kelompok 1, 2, 3 silakan duduk di dalam kelompok. Baik, sudah duduk semua dalam kelompok ya. Walaupun di sini ada 2 pejantan rambut, cuma di sini aja kasih 1 orang untuk menjadi ketua kelompok dan untuk 1 lagu ya. Baik, Ibu Fani berikan nama tadi Cynthia berapa? Kelompok 1, oke. Kalau Christian, sekarang mari perhatikan depan sebentar. Baik, sebentar Ibu Fani akan membagikan kalian KPD dan juga bahan ajar. Berarti di dalam sini yang tadi Ibu Fani katakan ada permasalahan di dalamnya, silakan dikerjakan secara berkelompok. Bagaimana cara menjawabnya? Perhatikan bahan ajar yang akan juga dibagikan. Kalian bisa menjawab semua permasalahan ini dengan bantuan bahan ajar yang ada ya. 1 kelompok Ibu Fani akan membagikan 1 kelompok 1 LKPD dan 1 kelompok ada nanti lebih dari 1 bahan ajar supaya 1 tukang tulis yang lainnya kalian bisa membantu untuk mencari permasalahan ya, menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik, itu dia. Saya bagikan ini untuk kelompok baik, sekarang kami perhatikan LKPD-nya yang ada. LKPD itu di situ di bagian lembar bagian depan itu adalah untuk nama kelompok ya. Silakan ditulis dulu nama anggota kelompoknya untuk setiap kelompok yang ada. Di situ ada kegiatan, ada wacana seperti yang tadi ditampilkan di layar ya. Silakan perhatikan wacana itu. Kemudian silakan mulai mengerjakan bersama kelompoknya. Mulai kegiatan 1 dan kegiatan 2. Di LKPD itu ada 2 kegiatan ya. Silakan dilihat kegiatan 1 dan kegiatan 2. Baik. Kemudian perhatikan ini sebentar. Sebentar saya akan berkeliling untuk menilai sikapnya kalian. Sama halnya dengan pertemuan kita kemarin sebelumnya, bahwa saya selalu menilai kalian punya sikap di dalam kegiatan di dalam kelompok ya. Nah, seperti itu. Jadi sebentar Ibu Fani akan melihat kalian bisa bekerja sama atau tidak dengan teman yang lain. Kemudian ada rasa ingin tahu atau tidak, seperti itu ya. Baik, silakan dikerjakan. Atau dugaan dari permasalahan atas. Jika Melki menanggung selama 1 bulan, berapa uang yang harus disisihkan Melki? 1 bulan, 1 kali 25. Jika Melki
Nah 100 tambah 300 itu apa tuh? 50 tambah 300 tambah 50 nanti 350. Ketiga, jika Melki menabung 3 bulan, maka jumlah tabungannya adalah jumlah tabungan yang diskondisikan sama menentukan variabel bebas X dan variabel terikat fx sama dengan Y pada masalah. Variabel bebas X adalah kolom jumlah. Negatif 8 atau positif 4 dan negatif 4. Taruh di bawah ini berdasarkan asumsi atau dugaan yang telah dibuat. Jumlah bulan, 1 bulan, cara menghitung 1 kali 25 tambah 300.000. Empat kali 25 sama dengan 30. eliminasi persamaan dua kebersamaan satu. Ada dua persamaan dua kebersamaan satu.
Di atas. Kalau saya bilang atas, berarti ke atas. Bawah. Oke. Sekarang saya bilang kanan. Tahu kanan, tahu berarti begini. Tarik tangannya ke kanan. Sudah? Kiri. Mana kiri? Oke, sudah. Bisa ya? Kiri. Kamu bisa ke sana. Kiri ya kiri. Tariknya ke kiri. Kirinya kalian ya. Bukan kiri teman, tapi kirinya kalian. Sudah? Saya ulangi. Atas. Atas, bawah, kiri, sudah, kanan, kiri, atas, bawah, bisa. Dengarkan instruksi, saya pegang kanan, dan cari dulu loh. Atas, itu, bawah, atas, bawah, atas. Baik, sekarang saya bilang bawah, berarti semua bilang bawah. Tangannya harus ikut. Saya ulangi. Atas, bawah, kiri, kanan, bawah, kiri, atas, bawah, ditentukan oleh fx sama dengan hx tambah b jika f2 sama dengan 1 dan f negatif 2 sama dengan negatif 7. Tentukan nilai a dan b. Tentukan fungsi b, tentukan fungsinya c, nilai f. Penyelesaian a menentukan nilai a dan b. Baik, waktu kalian bersisa 5 menit lagi anak, 5 menit lagi kita presentasi ya. Sisa waktunya 5 menit lagi.
Langkah pertama memahami masalah dengan mengumpulkan informasi pada soal. Bagi atau uang yang diberikan ayahnya adalah Rp300.000. Uang yang dapat ditabung tiap bulan adalah atau dugaan dari permasalahan di atas. Jika Melki menabung selama 1 bulan, berapa uang yang harus disisihkan Melki 1 bulan? Baik, kelompok 2 dan 3 tolong perhatikan ya. Tolong perhatikan dan perhatikan jawabannya kalian sama atau tidak. Jika Melki menabung selama 3 bulan, berapa uang yang harus disisihkan Melki? 3 bulan sama dengan 3 kali 25.000 sama dengan 75.000. Jika Melki menabung 3 bulan, lengkapi tabel di bawah ini berdasarkan menyelesaikan masalah. Tabungan Melki setelah 12 bulan adalah Fx sama dengan 25.000 X ditambah 300. F12 sama dengan 600.000. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kami. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk teman-teman. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Ya. Selamat pagi, Ibu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu dan kelompok 1 serta kelompok 3 kepada kami kelompok 2 untuk menyelesaikan hasil diskusi kami. Baik, silakan. Kegiatan 2, perhatikan soal di bawah ini. Diketahui suatu fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan hx tambah b. Kelompok 1, 3 perhatikan ya. 1 dan f negatif 2 sama dengan 7. Tentukan a nilai a dan b bentuk fungsinya, c nilai f5. Penyelesaian menentukan nilai a dan b. Langkah 1, memahami masalah dengan mengumpulkan informasi pada soal. Berdasarkan soal di atas, informasi yang dapat kita peroleh adalah fx sama dengan ax tambah b, f2 sama dengan 1. F negatif 2 sama dengan negatif 7. Negatif 2a tambah b sama dengan negatif 7. Langkah 4, menentukan nilai a dan b. Menentukan nilai a dengan menggunakan metode eliminasi persamaan 2 ke persamaan 1. Menentukan nilai b dengan mensubstitusikan nilai a pada persamaan 1. 2a tambah b sama dengan 1. 2 kali 2 tambah b sama dengan 1. 2 kali 2. Jadi nilai a sama dengan 2 dan nilai b sama dengan negatif 3. Baik, sudah? Sudah, Ibu. Baik, silakan. Baik, terima kasih karena telah memperhatikan hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik, teman-teman. Papannya dihapus, kelompok 3. Baik, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. B. Menentukan bentuk fungsi.
menentukan bentuk fungsi dengan cara mensubstitusikan nilai A dan B yang sudah diketahui pada rumus fungsi. Fx sama dengan Ax tambah B. Fx sama dengan Ax tambah B. Fx sama dengan 2x tambah negatif 3. Sama dengan 2x kurang 3. X kurang 3. Jadi bentuk fungsinya fx sama dengan 2x kurang 3. Menentukan nilai F5. Menentukan nilai F5 dengan cara mensubstitusikan nilai X5 pada rumus fungsi. F5 sama dengan 25 kurang 3 sama dengan 10 kurang 3 sama dengan 7. Jadi F5 sama dengan 7. Sudah? Baik, silakan. Oh, kita mau. Silakan. Oh, ya. Terima kasih hasil tugas kami kelompok 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik. Terima kasih satu kelompok 2 dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil. Ya. Terima kasih untuk itu. Sekarang kita masuk ke dari kegiatan yang sudah kalian presentasikan tadi, yang sudah kalian kerjakan dalam kelompok kalian. Sekarang saya mau tanya, kira-kira adakah di antara kalian yang bisa membuat kesimpulan dari 2 kegiatan ini? Coba, ada yang bisa kah dari kelompok 1, 2, dan 3? Ada yang bisa? Baik, satu orang saja kak? Saya bisa dulu. Oke. Bukan mulai dari Ayum sih ya. Ayum sih, kira-kira kamu mau buat kesimpulan dua-duanya kak atau satu? Kesimpulan pertama. Yang pertama, oke baik. Sekarang didengarkan yang lain, oke? Dengarkan kesimpulan dari temannya. Baik, silakan. Di depan saja. Saya membuat kesimpulan untuk kegiatan saya. 1. Untuk menyelesaikan masalah yang ada pada kegiatan 1 di LKPD adalah yang pertama, memahami masalah dengan mengumpulkan informasi pada soal. Yang kedua, memahami kerangka berpikir dari permasalahan berdasarkan wacana dengan membuat asumsi. 5. Menyelesaikan masalah. Sudah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Dari kelompok 1 untuk Ayum sih bisa menyimpulkan untuk kegiatan 1. Oke, sekarang kegiatan 2. Kira-kira siapa yang bisa? Anastasia. Oke, baik. Silakan maju. Dan teman-teman, saya akan menyimpulkan kegiatan 2 di LKPD. Untuk menyelesaikan masalah yang ada pada kegiatan 2 di LKPD adalah yang pertama, kita perlu memahami masalah dengan mengumpulkan informasi pada soal. Yang kedua, kita perlu mengganti variabel-variabel pada rumus fungsi dengan nilai variabel yang telah diketahui. Yang ketiga, kita harus membentuk persamaan fungsi. Yang keempat, kita perlu menentukan nilai A dengan menggunakan metode eliminasi, menentukan nilai B dengan mensubstitusikan nilai A pada satu persamaan. Yang kelima, kita perlu menentukan bentuk fungsi dengan mensubstitusikan nilai A dan B pada rumus fungsi Fx sama dengan Ax tambah B. Baik. Tepuk tangan. Baik, terima kasih banyak. Kalian punya usaha untuk membuat tugas. Apakah ada pertanyaan atau yang masih mengajar bahwa berpikir bahwa ibu sebenarnya saya belum mengerti yang ini? Baik.
Nah, apakah pada saat menggunakan metode eliminasi untuk menentukan nilai A hanya boleh persamaan 2 ke persamaan 1, apakah tidak bisa dibalik persamaan 1 ke persamaan 2? Baik, itu saja. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bukan menjawab ya. Untuk menggunakan metode eliminasi atau untuk menentukan nilai A ya, di sini menentukan nilai A, kalian boleh membalik persamaan 1 di bagian atas, persamaan 2 di bagian bawah. Boleh, tidak masalah. Menjadi pertanyaan apakah hasilnya sama? Jawabannya adalah sama. Begitu ya. Di sini digunakan persamaan 2 yang dieliminasikan dengan persamaan 1. Tapi kalau kalian mau tahu, sudah saya maunya persamaan 1 yang di atas, persamaan 2 di bawah, boleh. Nanti hasilnya akan sama. Bisa paham ini ya? Bisa ya. Nanti dicoba, nanti kira-kira betul tidak Ibu Fahmi katakan tadi. Silahkan dicoba sebentar apakah hasilnya tetap sama. Begitu. Untuk mendapatkan nilai A. Bisa dipahami ini Bu Anastasia? Bisa. Baik, terima kasih itu. Sekarang untuk kita masuk ke kegiatan penutupan. Kegiatan penutup Ibu Fahmi akan merangkum dari semua kegiatan yang kita hari ini ya. Kegiatannya tadi kan dari kesimpulan dari kalian, Pak. Sekarang Ibu Fahmi mau merangkum. Baik. Sekarang mari kita lihat rangkuman kita untuk pelajaran untuk kegiatan kita tadi ya. Nah, ada Ibu guru di sana. Oke, ini dia. Pertama, jika terlebih dahulu ke dalam bentuk matematika supaya lebih mudah ya. Yang selanjutnya perhatikan yang kedua. Jika menyelesaikan masalah yang nilai fungsi diketahui, dia bilang, tetapi rumus fungsinya belum diketahui, maka rumus fungsi tersebut dapat ditentukan yaitu dengan cara mengganti variabel-variabel pada rumus fungsi dengan nilai variabel yang telah diketahui. Ini sama dengan kita punya kegiatan 2 di LKPD nanti ya. Nah, seperti itu. Nilai fungsinya ada, sudah dimasukkan nilai fungsi ke dalam atau fungsinya di dalamnya mengganti variabel-variabel pada rumus fungsi dengan nilai variabel yang telah diketahui. Baik, itu dia rangkuman yang bisa kalian simpulkan. Bisa ditulis ya. Kalian boleh menulis ini. Silakan saya berikan waktu 1 menit untuk menulis rangkuman yang ada. Sudah selesai? Sudah. Sekarang kita masuk ke tahap evaluasi. Evaluasi itu apa? Saya akan memberikan kalian rumus tes soal. Kalau kira-kira kalian sudah mengerti belum sepanjang tadi kegiatan 1, kegiatan 2 yang sudah kita lakukan, kalian paham atau tidak? Begitu. Supaya kalian bisa tahu, oh ternyata dia sudah bisa mengerjakan soal ini, berarti dia sudah paham. Bisa paham ini kan? Bisa. Tapi sebelumnya semua LKPD dikumpulkan dulu. LKPD dikumpulkan, kemudian kalian silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, sudah kembali Pak? Baik, sekarang seperti yang kemarin katakan, saya akan memberikan kalian soal post-test. Begitu ya. Dia tidak banyak, cuma 2 soal saja. Saya berikan waktu untuk mengerjakan ini. Bisa paham ini kan? Bisa. Baik. Kalian bisa mengerjakan langsung di bagian bawah. Ibu Fahmi kasih contoh ini soalnya di bagian atas ya. Di sini ada tulisan nama, kemudian ada kelas, hari tanggal. Silakan diisi langsung di sebelahnya di bagian bawah tempat kalian mengisi jawaban ya. Baik, itu silakan. Yang dapat soal langsung bisa dikerjakan. Baik, sudah. Silakan dikerjakan. Baik, waktunya habis, silakan dikumpulkan sekarang. Mari Pak, mari.
Semua sudah? Baik. Posternya semua sudah dikumpulkan kan? Sudah. Sekarang kita refleksi. Sama seperti pertemuan kemarin, refleksi itu begini. Banyak sekali kegiatan kita hari ini Fani juga sudah mengambil nilai-nilai sifatnya kalian ya. Gitu kan? Tadi kerjasama juga ada, juga terlihat. Saya suka karena mereka kalian bekerja sama dalam kelompok, ada yang bertanya dan merasa ingin tahunya kalian juga ada. Tadi kan ada yang terbuka dari untuk mengerjakan dalam APD kalian bergiat bahan aja ya. Tadi kalian mengerjakan itu, kemudian kalian bertanggung jawab, sudah ada yang berani untuk membuat kesimpulan, itu bagus sekali. Terima kasih untuk itu. Kemudian sudah berani untuk tampil di depan dalam presentasi juga bagus. Yang biasanya diam-diam. Baik, terus laki-laki 2 orang sudah baik bicara mengenai lanjutan materi, yaitu mengenai persamaan garis lurus. Mengenai apa? Persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Silakan kalau nanti di rumah dibaca-baca boleh. Kemudian model seperti di awal ibu katakan bahwa hari ini saya menggunakan model apa? Problem besarnya. Pertemuan kemarin sebelumnya itu kita berbicara atau kita melakukan kegiatan menggunakan model apa? Model discovery learning. Begitu toh? Discovery learning sekarang PBL. Nah, ini adalah model-model pembelajaran inovatif anak. Bahasa kerennya kalau pembelajaran inovatif dalam bahasa kerennya itu apa? Student center. Artinya apa? Segala sesuatunya lebih berpusat pada siswanya. Siswanya yang mencari sendiri. Jadi Fani sudah tidak lagi mengajar, guru manapun sudah tidak mengajar lagi di papan. Apa itu fungsi, apa itu relasi, apa itu rumus fungsi? Tidak lagi. Kalian mencari sendiri dari KPD yang diberikan. Bisa paham ini? Bisa. Dan kalian memecahkan masalah itu. Kalau mencari sendiri penemuan itu discovery learning, nah ya. Tapi kalau kalian memecahkan masalah seperti tadi, ada diberikan masalah, kalian memecahkan masalah itu menggunakan model problem learning. Pemecahan masalah. Baik, sebelum kita tutup, tidak cuma niatnya bahwa kita tutup itu dengan doa, tetapi sebelum berdoa saya akan membagikan kalian tugas. Saya akan memberikan kalian tugas, tetapi tugas ini kalian bisa, kalau bisa bingung. Bagaimana cara kerjakan atau ada bingung di mana mengenai tugas? Kalian tidak bisa melihat ada sebentar saya tampilkan. Sekarang kita, nah ini dia. Ini adalah alamat-alamat. Alamat-alamat link-link dia di depan ini, kalian bisa melihat itu menyelesaikan, membantu kalian untuk memahami tugas-tugas. Kalian bisa mengambil bahan ajar yang itu di belakang bahan ajar, kalian juga tampilkan link. Kalian bisa ambil link itu, kemudian buka ditutup untuk membantu kalian untuk menyelesaikan soal tugas yang Fani berikan. Bisa paham ini kan? Bisa. Baik, saya berikan tugasnya. Baik, sudah ya? Semua soal sudah diterima toh? Baik. Kita tutup surat petugas, silakan yang petugas. Baik, silakan ambil depan yang lainnya siapkan diri. Baik, siapkan diri yang berdoa. Dari guru sebelum kita ada aktivitas kita yang lain, mari kita berdoa. Surga, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan atas masalah kami dari tadi sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, meneruskan Tuhan. Amin. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Baik.